Saya akan membawakan tafsir GM atas Zarathustra-nya Friedrich Nietzsche, dan saya akan membawakan beberapa catatan dan tawaran perspektif lain untuk teks GM. GM memiliki tafsir khas atas pemikiran Nietzsche. Hal ini tampak dari artikel-artikel yang ditulis oleh Gunawan Muhammad pada tahun 96, Zarathustra di Tengah Pasar, terbit di buku Marxisme Seni Pembebasan tahun 2011. Lalu tahun 2005 GM menulis Nietzsche, Arung dan Ekstasi, diterbitkan setelah revolusi tak ada lagi tahun 2005. Dan ada dua artikel terakhir dari tahun 2017 dan 2019, Nietzsche, Tubuh, Tari dan Tuhan, Ya untuk Tuhan yang bisa menari. Lewat pembacaan atas 4 artikel itu, saya hendak memaparkan kembali gagasan GM, sembari memberikan catatan dan tawaran perspektif yang berbeda. Semoga diskusi dengan teks GM ini memperkaya khasanah tafsir atas Nietzsche di tanah air. Di teks paling awal tentang Nietzsche, Zarathustra di Tengah Pasar tahun 96, lalu terbit tahun 2011, perhatian GM pada pembebasan manusia dan emansipasi sangat terasa. GM bukan hanya menulis tentang pembebasan dan emansipasi. Kita semua tahu namanya melekat pada majalah Tempo yang di tahun-tahun perlawanan terhadap rezim Soeharto menjadi bukti keberpihakan GM untuk demokrasi dan emansipasi. Ditulis di tengah gentingnya perjuangan melawan rezim yang opresif, ya. Naskah tahun 96 secara orisinal mencari inspirasi pembebasan dari Zarathustra dan Marx yang lebih dulu dikenal oleh GM. GM mengakui bahwa utopia Marxisme gagal menjawab problem pasar. Apakah Nietzsche dengan tokohnya yang bernama Zarathustra menawarkan alternatif? GM melihat, mengikuti analisis pada tahun 90-an, bahwa dunia modern kita telah menjadi pasar. Di dunia pasar ini kebenaran menjadi sederhana, menjadi singkat, pro atau anti, menjadi komoditi, dipertukarkan, ya, mirip barang-barang yang kita lihat juga di pasar. Termasuk kebenaran tentu saja adalah klaim-klaim agama, sains, ideologi, dan juga seni, ya. Maka pasar, dunia modern kita menjadi gaduh, ramai, penuh kawanan dan kerumunan orang-orang dengan berbagai ragam acting yang dipertontonkan. Ketika dunia menjadi pasar, menurut GM, yang hilang adalah kreativitas dan penemuan baru. Apa yang intim dan apa yang bersifat beragam serta lokal lenyap. Bagaimana menyikapi dunia seperti ini? GM prihatin bahwa dunia pasar memberangus kebebasan manusia, khususnya mereka-mereka yang terlindas kalah. Untuk mencari inspirasi pembebasan, GM berpaling pada Nietzsche utamanya dan Marx. Apa dua pemikir ini bisa membantu? Sejauh mana relevan? Atau sebagaimana dipaparkan GM di bagian kesimpulan, tanpa harus bertumpu pada dua tokoh ini, jangan-jangan di pasar juga sudah ada potensi pembebasan yang sudah hadir. GM membuat analisis pasar seperti ini. Di pasar manusia pasif. Orang tidak menentukan dirinya sendiri. Pasar adalah tempat di mana terjadi penaklukan. Kita menemukan orang-orang kecil yang patut dikasihani, subjek yang menjadi lembek dan berubah menjadi objek yang dipermainkan oleh pemujaan akan hal-hal baru. Dia melihat pada tahun 96 tentu saja, ya, utopia Marx tak kunjung terlihat. Penerapan Lenin atas doktrin Marxisme membuat daya pesona Marx pudar. Bertumpu pada analisis Deleuze dan para penafsir New Nietzsche pada tahun 90-an, ya, GM berpaling pada Nietzsche untuk mencari upaya pembebasan manusia. Mengikuti Deleuze dalam bahasa GM, Nietzsche mengatasi semua kode masa lalu, masa kini dan masa depan untuk mentransmisikan sesuatu yang tidak dan tidak akan membiarkan dirinya dikodifikasi. Nietzsche pemikir yang tak mencoba untuk ke arah rekodifikasi. Nietzsche adalah suara pembebasan tentang gairah hidup dan kemerdekaan. Menurut GM, di naskahnya itu, Nietzsche menawarkan pembebasan lewat figur Zarathustra yang menawarkan Übermensch. Mengikuti tafsiran ST Sunardi, GM mengatakan bahwa Übermensch itu bukanlah transendensi baru,
melainkan sebuah potensi dan kemungkinan yang dimiliki setiap orang. Dalam bahasa GM, Übermensch itu tak lain adalah sebuah ikhtiar menjadi, sebuah figur manusia yang selalu berproses, yang tak henti-hentinya menjadi. GM merumuskan Übermensch, atau boleh kita bayangkan sebagai manusia masa depan, menggunakan konsep Jawa yang memandang manusia sebagai dumadi. Saya bacakan teks GM. Manusia dengan demikian sebagai Obergang dan Ondergang memang bukan sesuatu yang final. Filsafat Jawa mempunyai kata yang cukup kena untuk menggambarkan itu. Manusia, makhluk sebagai dumadi. Ada sisipan dalam kata dadi, ada sesuatu yang bergerak dalam kata yang berarti jadi. Dalam proses dan perubahan itu, dalam ketidakkekalan itu, hidup diterima dengan segala kegairahan dan kepedihannya. Nietzsche menyerukan amor fati, cinta kepada fatum, cinta kepada nasib takdir. Ideal Übermensch dalam hal ini bisa dilihat bukan sebagai negasi kepada hidup. Ia suar di kaki langit, manusia menuju ke sana, mungkin tak kunjung tiba, tapi perjalanan itu sendiri memberikan arti. Naskah ini pada tahun 2019 masih akan diulangi lagi oleh GM, jadi tidak ada yang berubah dalam visi GM tentang manusia sebagai makhluk yang menjadi. Di depan tirani pasar, tawaran Nietzsche untuk membebaskan diri ditemukan lewat pemahaman baru tentang manusia sebagai proses yang tak pernah berhenti menjadi. Apa maksudnya? Mengapa manusia dipahami dengan demikian? GM dengan jitu melihat bahwa manusia sebagai dumadi, sebagai yang berproses menjadi, akan bisa dipahami bila kita masuk ke pokok inti pemikiran Nietzsche tentang kehendak. Inti segala sesuatu, kata Nietzsche, termasuk manusia adalah kehendak, yang terkenal dalam rumusan Der Wille zur Macht, kehendak untuk kuasa. Suatu tenaga, daya yang membuat kita tumbuh dan membuat sejarah bergerak. Menghadapi pasar dunia dalam analisis GM, visi pembebasan Nietzsche dalam diri Zarathustra kurang lebih bisa dirumuskan dalam poin-poin berikut. Pertama, kita disodori sebuah konsep tentang ego yang lain. Kedua, ego yang tidak transendental ini, tidak selalu identik dengan dirinya ini, merangkumi di dalamnya kontradiksi ini, yaitu berani hidup dengan chaos, dengan kaos dalam dirinya sendiri. Dan ketiga, dalam bahasa metaforis lainnya, ego ini hidup dengan menari. Kata tari akan banyak diulang-ulangi GM dalam teks-teks terakhirnya 2017 dan 2019. Dalam hal tari ada kekuatan untuk tualang tanpa takut, untuk luwes, halus ataupun gagah, tulis GM. Keempat, pembebasan diri dalam wujud tarian ini dilakukan dengan meninggalkan pasar, berkanjang dalam kesendirian, dan kembali menjadi bagian intim dari hutan dan karang. Kelima, dan persis di sini GM menemukan ambiguitas sikap Zarathustra. Di satu sisi, poin-poin ini adalah tawaran kebebasan, namun di sisi lain, kebebasan ini beraroma kesatria zaman lama. GM sampai teks terakhirnya selalu agak resisten dengan istilah kesatria, aristokrasi, kebangsawanan. Dan kesatria zaman lama ini menurut GM cenderung tidak solider dengan nasib orang-orang kecil yang kalah di pasar. Jadi kalaupun benar bahwa Übermensch adalah sebuah daya kreatif yang mungkin bisa jadi tidak berkaitan dengan soal aristokrasi zaman lama, karena GM juga sadar ada beberapa pengarang yang memberikan tafsir tentang istilah aristokrasi dalam Nietzsche ini. Namun toh daya kreatif yang pemberani ini menurut GM ujung-ujungnya pergi meninggalkan pasar dan tak mampu membela mereka yang kalah. Jadi Übermensch ini di mata GM tragis. Bisa ditangkap dengan jelas bahwa bagi GM, orang kalah harus dibela agar dia hidup. Jangan sekedar ditemani untuk mati. Merujuk pada kisah di pasar di Zarathustra itu, di mana si penari yang jatuh itu hanya ditemani untuk mati. Pemikiran Nietzsche hanya tampaknya saja menawarkan pembebasan, menurut GM. Namun faktanya aristokrat soliter itu pergi dari pasar. Menurut GM, Zarathustra tak membela kehidupan kaum yang kalah.
Jadi utopia Marx gagal, kita tahu tahun 91 ya, rezim komunis runtuh. Tetapi tawaran pembebasan Nietzsche berakhir tragis. Dari uraian yang dibuat pada baris-baris terakhir artikelnya, GM menyuarakan ketidaksetujuannya pada Nietzsche. Pertama, tak semua orang mampu bertindak heroik seperti Zarathustra. Seolah hidup mesti dibayangkan sebagai berhadapan-hadapan terus-menerus dengan bahaya. Si penari yang menari di atas tambang jatuh dan mati bukan karena dia senang menantang bahaya, tapi karena demi sekerat roti. Si penari itu tak punya pilihan, ia harus menari untuk makan. Lebih buruk lagi, hati Zarathustra tidak tergerak dengan nasib orang yang malang ini. Saya tekankan ini karena GM memperlihatkan ketidaksetujuannya kepada Zarathustra ya. Di tengah situasi mengenaskan seperti itu, bukannya bersimpati, apa yang dilakukan Zarathustra? Dia malah memutuskan untuk mengajari manusia tentang makna hidup. Zarathustra malah memutuskan untuk mengajari tentang Übermensch. Bersama GM secara retoris kita bisa berargumen, apa pantas di depan orang yang mati, yang sekarat, mau mati mengenaskan, kita malah mengkhotbahkan filsafat. Kalau ada kegagalan lain dari pandangannya Nietzsche, menurut GM ada faktor satu lagi, yaitu Zarathustra menurut GM tak cukup menganalisis pasar yang di mata GM memiliki banyak hal heterogen yang bisa diperiksa lagi. Dalam artikelnya yang saya baca itu, GM memberikan tafsiran tentang Zarathustranya Nietzsche dengan mumpuni. Sebagai pembaca yang tekun, GM menulis tentang Nietzsche dengan gaya populer, mengalir dan enak dibaca. Selain membaca Nietzsche yang dikutip dengan jeli, GM juga membaca Deleuze, Michel Hark, Alfonso Linggis, penafsir-penafsir otoritatif untuk Nietzsche. GM juga fasih tentu saja dengan Freud dan Marx yang sudah diakrabi sejak lama. Dan GM tak segan mengutip seorang penulis muda di Indonesia waktu itu ya, tahun 90-an, ST Sunardi. Kesan umum saya di artikel yang kedua, yang terbit tahun 2005 ya, kurang lebih masih sama. GM menambahi daftar bacaan di situ dengan dua nama filsuf besar, Heidegger dan Jacques Derrida, tahun 2005. Kalau boleh saya simpulkan dengan ringkas, jadi saya tidak akan membahasnya dengan lebih detail lagi seperti yang pertama tadi. Argumen yang dikembangkan GM di artikel tahun 2005 tidak mengandung perbedaan substansial dengan artikel pertamanya tahun 96. Di artikel kedua ini ada pendalaman. GM lebih menyelami dengan lebih positif sikap-sikap Zarathustra, meski pada akhirnya apa yang ditawarkan Zarathustra menurut GM tidak terlalu baru, tidak terlalu mengejutkan. Catatan pertama untuk teks GM di Nietzsche, Arung, dan Ekstasi 2005 berkenaan dengan tema kebenaran. Ditulis bahwa dengan menyatakan kebenaran adalah ilusi, maka sebenarnya Nietzsche sedang menyatakan sebuah ajaran tentang kebenaran. Tentu saya sepakat dengan pengamatan ini, namun dengan pemaknaan yang lain. Sepemahaman saya, Nietzsche memang tetap percaya pada kebenaran. Namun tentu bukan dalam artian kebenaran postmodern yang mengatakan kebenaran adalah ilusi, artinya kebenaran tidak ada. Menurut saya, dengan berkaca pada Ted Sadler, buku yang saya temukan baru-baru belakangan ini, tapi terbit tahun 95, kebenaran sejati bagi Nietzsche tentu tetap ada. Tapi dalam arti apa? Bagi Nietzsche, mengikuti kekasan cara berpikirnya yang bersifat fisiopsikologis, artinya Nietzsche tidak pernah membedakan secara strict antara yang fisik maupun yang psikis. Truth would not be truth unless it can be so experienced. Kebenaran artinya hanya menjadi kebenaran kalau itu sudah dialami oleh orangnya. Kebenaran bagi Nietzsche bukanlah konsep abstrak, tapi katakan semacam obat yang harus dikonsumsi dengan takaran sesuai dengan kebutuhan seseorang. Seorang fanatik akan membela mati-matian sebuah kebenaran karena dia membutuhkannya. Tanpa obat bernama kebenaran, seorang fanatik hidupnya hancur lebur. Ia butuh kebenaran dalam dosis ekstra, nyaris overdosis.
karena disitulah pegangan hidupnya. Orang fanatik semacam ini bisa ditemukan dalam hidup beragama, dalam ideologi politik, dalam membela mati-matian sains maupun filsafat. Inilah esprit de sérieux yang banyak dikutip GM dalam naskah ketiganya, roh yang memberat, yang membeban ke bawah, yang menganggap semuanya serius, persis karena roh ini merasakan dirinya sedang melayang mengambang tanpa cantelan. Sehingga kalau karena galau, maka dia butuh pegangan yang namanya kebenaran, sehingga dia mudah menjadi ekstremis. Sebaliknya, roh yang ringan menari akan mengonsumsi obat bernama kebenaran sejauh perlu saja. Ia tahu bahwa konsep atau kata adalah sekedar identifikasi sementara. Ia paham bahwa kebenaran memang hanya selubung yang tak perlu dinikmati berlebihan, namun juga tak perlu dijauhi dengan gentar. Menikmati berlebihan dan bahkan menelanjanginya akan menghadapkannya pada monster. Menjauhinya dengan gentar, tak mau melihat, membuat Anda melewatkan keindahan dunia apa adanya. Iya dan tidak sekaligus. Itulah roh ringan. Artinya persoalan kebenaran di Nietzsche berkaitan dengan hal pokok dalam Nietzsche, yaitu soal kehendak. Ada nama untuk analisis kehendak ini, yaitu genealogi. Satu lubang besar yang ada dalam artikel GM, entah artikel pertama, kedua, ketiga, maupun keempat ya, adalah tiadanya analisis mengenai genealogi ini. GM tidak membahasnya. GM memang berbicara tentang kehendak kuasa, tetapi belum mengaitkannya secara eksplisit dengan problem kebenaran, problem kata, problem bahasa, atau konsep dalam pemikiran Nietzsche. Kehendak bagi Nietzsche adalah sesuatu yang kompleks. Kita hanya bisa menamainya dengan kesadaran bahwa di balik nama hanyalah realitas kaotis di dalam diri manusia. Padahal manusia tidak bisa bila terus-menerus hidup secara chaos, secara kaotis. Pada satu titik, manusia pasti hendak menyatukan dirinya, berkeinginan atau butuh menyatukan dirinya. Itulah yang saya sebut dalam buku saya, Gaya Filsafat Nietzsche, kebutuhan untuk percaya, kebutuhan akan pegangan. Di sini saat seseorang menyatukan diri, Nietzsche lantas memberikan dua tipe, dua model penyatuan, atau sering disebut juga dengan dua roh yang bisa hadir dalam satu jiwa manusia, yaitu tipe budak dan tipe tuan. Banyak orang berpandangan unilateral bahwa kaum budak tidak memiliki kehendak kuasa, sementara kaum tuan adalah mereka yang memiliki kehendak kuasa. Mereka yang memiliki gairah dan kreasi. Pandangan ini menjerumuskan pada identifikasi sederhana, seolah kaum budak itu pasif, loyo, terserah bak benda mati. Sementara kebalikannya, kaum tuan adalah jenis manusia bangsawan yang ringan, aktif menari, kreatif, dan kuat karena memiliki kehendak kuasa. Tafsir unilateral ini menurut saya kurang membantu untuk memahami kompleksitas analisis genealogi Nietzschean. Kehendak kuasa adalah inti realitas, namun sebagai inti harus dipahami dia adalah chaos. Dia ada di semua manusia, entah tipe budak, entah tipe tuan. Dua-duanya memiliki kehendak kuasa. Sebagai tipologi, maka dalam satu manusia pun bisa hadir dua jenis roh itu, roh budak dan roh tuan. Tipe budak adalah roh yang menyatukan dirinya secara reaktif terhadap stimulus dari luar. Betul bila dikatakan bahwa tipe ini pasif, dalam arti dia tidak memiliki impetus, tidak memiliki daya dorong untuk menyatukan diri dari dalam dirinya sendiri. Tetapi salah kalau mengatakan bahwa ia sedemikian pasif seperti batu di jalanan yang bisa ditendang-tendang mana suka. Ia pasif, tetapi toh ia mencari cara untuk menyatukan dirinya, sehingga dalam arti tertentu ia juga aktif. Ia disebut tipe budak karena aktivitas pencarian kesatuan dilakukan dengan mengais-ngais apa yang ada di luar dirinya. Itu makanya Nietzsche menyebut tipe budak sebagai roh yang reaktif. Begitu kacau dirinya, begitu kacau kehendaknya, sehingga tipe budak harus mencari-cari pegangan eksternal guna menyatukan identitasnya. Sekali menemukan pegangan, kebenaran,
Biasanya tipe roh budak akan mati-matian memeganginya. Sekali doktrin kebenaran ditemukan, identitas akan dia pegang secara fix. Kalau bisa, sekali dan selama-lamanya. Kadang-kadang Nietzsche pakai bahasa sabat dari sabat. Sabatnya sabat, liburnya libur. Dari situ ia lantas menurunkannya ke doktrin moral, ia akan membelah dunia baik lawan jahat. Dan sudah jelas dengan sendirinya bahwa yang baik adalah dia, dirinya, dan kawan-kawannya. Yang jahat adalah semua yang di luar dirinya, semua yang asing, semua yang tak mau tunduk kepada moralnya. Kreativitas roh budak bukanlah kreativitas yang bermutu, karena dia melandaskan diri pada reaksi terhadap sesuatu yang eksternal. Tipe tuan adalah roh yang mampu menyatukan kompleksitas kautis dalam dirinya secara aktif dari dirinya sendiri. Ia kreatif, bukan reaktif. Ia menyatukan dari dalam dirinya sendiri tanpa merasa perlu membuat perbandingan dengan apa yang lain. Kalaupun dari kreasinya ia menciptakan sebuah pegangan, katakan identitas atau kebenaran, itu hanyalah sementara. Karena ia tahu persis bahwa pegangan tersebut akan melebur lagi dalam chaos. Identitas fix yang ia ciptakan selalu ia hadapkan pada sejatinya kenyataan apa adanya yang adalah sebuah flux abisal, sebuah kemenjadian yang tanpa landasan. Ia tak pernah berpegang mati-matian pada satu fiksasi yang ia ciptakan. Oleh karena itu, karena pegangan baginya adalah tentatif, ia tak merasa perlu membuat doktrin moral. Dengan kata lain, kalaupun ada moral, baginya itu beyond good and evil. Ada satu teks yang juga saya kira dikutip oleh GM ya, dari Zarathustra. Orang masih harus punya chaos dalam dirinya supaya mampu melahirkan bintang yang menari. Jadi orang selalu harus punya chaos itu supaya bisa menciptakan bintang yang menari, sebuah kosmos yang tidak fix ya. Dalam kata-kata Zarathustra, kalau ada sebuah pegangan yang ia temukan, maka ia mirip bintang yang menari. Dari chaos dalam dirinya, dari penerimaan atas realitas yang seperti itu, tipe roh Tuhan akan melahirkan, akan menciptakan ideal-ideal yang sifatnya flux, bukan fix. Dalam teks lain, GM menyebut dengan bagus istilah dari Deleuze, kaosmos. Kaos dan kosmos. GM tahu istilah ini, namun belum sungguh menguraikan apa maksudnya. Menurut saya, tipe roh Tuhan adalah dia yang senantiasa bergerak dari dalam dirinya sendiri, dari chaos menjadi kosmos, menjadi chaos, menjadi kosmos, dan seterusnya. Roh Tuhan dan roh budak sekali lagi hanyalah tipologi roh yang bisa ditemukan dalam satu jiwa manusia yang sama. Dalam banyak hal, mungkin cara seorang beragama cenderung tipe roh budak, namun dalam titik lain, misalnya saat menyikapi kelakuan anaknya, dia memiliki roh Tuhan. Atau sebaliknya, ada orang yang 80% hidupnya sehari-hari bersikap roh Tuhan, namun saat pulang ke rumah, berhadapan dengan keluarga, berhadapan dengan istri atau suami, lalu dia mengadopsi roh budak. Sekali lagi soalnya adalah tentang dosis, tentang takaran. Nietzsche tentu punya semacam arahan ideal, Übermensch, manusia yang melampaui, yang mampu menginkarnasikan tipe roh Tuhan yang metafornya adalah bayi yang bermain. Namun wujud konkretnya tentu tidak ada. Kalaupun ada wujud konkret, sebagaimana tampak dalam diri si penari di pasar, di Zarathustra, endingnya malah dianggap tak menarik, tragis, dan mengenaskan. Dalam relasi pertempuran real, di dunia real ini, di mana kekuasaan diperebutkan, menurut saya, Nietzsche melihat dengan jelas bahwa manusia dengan roh budaklah yang memenangkan segalanya. Kawanan budak Kristiani menghancurkan Imperium Romawi, kerumunan kaum modernis mengalahkan dan meluluh lantakkan adat ksatria zaman lama, gerombolan kaum saintis menciptakan teknologi yang mendominasi segala lini kehidupan sehingga para seniman merasa dirampas dunianya. Bisa dibayangkan bahwa dalam dunia seperti ini orang-orang soliter, orang-orang yang beroh Tuhan tak mendapatkan tempat. Oleh karena itu, bila kita hendak mencari siapa pemenang dan pecundang di pasar di mana Zarathustra berada, jawabannya menurut saya jelas.
Para pemenang adalah kaum budak, si orang-orang kecil, lalat-lalat beracun, kawanan riuh yang mengokupasi pasar dengan segala tingkah mereka. Sebaliknya, kaum kalah adalah si penari yang mati dan Zarathustra yang terpaksa pergi meninggalkan pasar dengan hati maskul. Jadi inilah yang kalah. Jadi saya membaca dalam perspektif yang sama sekali lain, justru Zarathustra inilah yang kalah, sementara orang-orang di pasar itulah kaum budak para pemenang. Roh aristokratik Zarathustra harus pergi karena pasar bukanlah dunianya. Pasar tidak memahami seluruh ucapan dan tawarannya. Bila membaca teks dialog antara si penari yang sekarat dengan Zarathustra yang bungkuk memberi kata-kata penghiburan, kita merasakan adanya kedekatan antara figur penari ini dengan Zarathustra. Zarathustra berlutut di samping si penari yang sekarat itu, menghibur, lalu dia berjanji akan menguburnya dengan tangannya sendiri, dan lalu si penari yang sekarat itu mengucapkan terima kasih kepada Zarathustra. Jadi di sini saya menawarkan alternatif tafsir yang berbeda dari GM. Bila GM menafsirkan orang-orang di pasar sebagai kaum pasif, orang-orang kecil, lalat-lalat beracun yang berada dalam ancaman menjadi komoditi, saya justru melihat pasar itu mirip pasar di mana orang sinting dalam gaya Sienza, paragraf 125, mewartakan kematian Tuhan. Dan frustrasi menghadapi reaksi tawa rame mereka mendengarkan kabar yang sebenarnya serius tersebut. Analisis GM tentang pasar di mana subjek atau manusia menjadi pasif mungkin cocok untuk Marx, di mana kesadaran manusia adalah produk dari lingkungan materialnya. Namun saya tidak begitu yakin bila ini diterapkan pada Nietzsche. Gaya Sienza paragraf 125 berkisah tentang orang sinting yang membawa lentera di tengah siang hari bolong ke pasar berteriak-teriak, Tuhan sudah mati. Menurut saya pasar bagi Nietzsche merujuk kepada agora, bahasa Yunani yang artinya pasar, sebuah tempat umum di mana orang bertukar barang dan ide. Menurut gaya Sienza 125, di pasar itu ditemukan orang-orang yang sudah tidak percaya pada Tuhan. Mereka adalah gambaran orang-orang modern, kaum pencerahan, dan mungkin ahli sains yang sudah merasa tidak perlu lagi membicarakan Tuhan. Orang-orang ini menertawakan si orang sinting, figur untuk Nietzsche. Dan gambaran yang kurang lebih sama kita temukan dalam pasar di mana Zarathustra berada. Di pasar ini Zarathustra mengajarkan tentang manusia yang melampaui, namun orang-orang tidak mengerti. Mereka hanya ingin cepat-cepat menonton penari beraksi di atas tambang. Saat Zarathustra mengajar lagi dan memberikan diagnostik tentang the last man, figur orang modern, orang-orang di pasar malah tertawa-tawa dan ingin menjadi the last man itu. Zarathustra hatinya masgul dan seperti orang sinting di gaya Sienza yang mengatakan waktuku belum tiba, Zarathustra mengatakan hal yang kurang lebih sama. Mereka tidak memahamiku, mulutku bukanlah untuk telinga mereka. Dengan demikian, di pasar justru berkumpul orang-orang sejaman Nietzsche, mereka yang menjadi pemenang sejarah, kaum kapitalis, agamis, saintis, ateis, anarkis, demokrat, atau siapapun yang menjadi simbol bagi orang-orang yang mendominasi dunia, yang mampu menangkap zeitgeist, menangkap roh zaman. Bukannya memahami pentingnya Ubermensch, orang-orang pasar itu seperti di kisah Warta Kematian Tuhan yang tergelak-gelak mendengarkan kematian Tuhan, orang-orang di pasar ini malah dengan gegap gempita mengatakan, turn us into this last man, jadikan kami last man itu. Bisa dibayangkan betapa frustrasinya Zarathustra menghadapi publik yang punya telinga tapi tak mau mendengarkan. Zarathustra adalah figur roh Tuhan yang berteriak-teriak pada telinga yang tak memahaminya. Tempat Zarathustra memang bukan di pasar. Roh semacam Zarathustra hanya cocok berada di ketinggian gunung atau di hutan, di antara para binatang dan alam bebas. Seperti seorang sinting, Zarathustra adalah figur bagi Nietzsche sendiri. Di artikel pertama, tahun 96, Zarathustra dianggap tidak peduli pada orang kecil. Di artikel kedua, soal orang kalah tidak lagi menjadi fokus, melainkan lebih soal sikap kepada hidup yang menurut GM tidak terlalu mengejutkan. GM terus membaca naskah Zarathustra lagi dan lagi, dilanjutkan dengan 2017 dan 2019. Tampaknya
ada semacam inspirasi pembebasan dari teks-teks Nietzsche yang secara intuitif ditangkap GM. Tentu dengan memakai genealogi, saya sendiri melihat membaca Zarathustra sebagai orang yang kalah dan harus ditemani. Dan GM sepertinya menuju ke sana, menuju bahwa memang dalam figur Zarathustra yang sendirian itulah inspirasi kebebasan bisa ditemukan. Pada teks ketiga dan keempat yang tidak akan saya bahas panjang lebar di sini, Anda bisa membaca nanti di artikel saya selengkapnya ya. Nada GM kepada Zarathustra makin positif. Kata tragis yang dia pakai di situ tak lagi bermakna negatif. Karena GM melihat Nietzsche orang yang mengiai kehidupan dengan lorong-lorong gelapnya. Zarathustra adalah figur seniman yang keasikannya memang berbeda dengan dunia ramai. Di tengah semangat terlalu serius, esprit de sérieux di Indonesia saat ini yang tampak dalam agama, yang demokrasinya gaduh. Figur Zarathustra menurut saya rasanya makin dekat dengan kesibukan GM berkesenian pada 5 tahun terakhir ini. Di teks keempat, Zarathustra yang pergi ke hutan malah menemukan gadis-gadis penari di sana. Jadi penari itu ditemukan Zarathustra dengan kepergiannya dari pasar. Jadi rupanya dengan menjauhi pasar, ya, Zarathustra ternyata tak sendirian. Dan ia berpesan kepada gadis-gadis itu supaya terus menari. Sebagai pembela kebebasan dan emansipasi, GM tampaknya menemukan teman seiring dalam diri Zarathustra. Namun tak bisa disangkal, rasanya GM masih risih dengan kebangsawanan, dengan sifat aristokrat Zarathustra. Menurut saya rasa risih itu bisa diurai bila Nietzsche dibaca memakai teori khasnya yang bernama genealogi. Pada poin inilah tawaran saya untuk diskusi tentang Nietzsche dengan GM dalam paparan saya. Terima kasih. Terima kasih Romo Setiawan. Pada kerami tanpa nama itu, kulihat kembali wajahmu. Mataku belum tolong ternyata untuk sesuatu yang tak ada. Apa yang berharga pada tanah liat ini selain separuh ilusi, sesuatu yang kelak datang dan kita membikinnya abadi.